Oke, nah sekali malam hari ini kita berjumpa lagi secara virtual dengan tema membangun kekuatan prosumen. Kalau konsumen sih tahu ya, produsen juga tahu. Kira-kira prosumen apa ya? Penasaran kan? Nah, ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mengundang Anda semua dalam pertemuan malam hari ini. Karena siapa tahu acara pada malam hari ini adalah jawaban dari doa-doa kita. Amin. Nah, di akhir acara nanti akan ada sesi tanya jawab. Tapi apabila di pertengahan penjelasan Anda memiliki pertanyaan, bisa langsung nih di kolom chat ya. Oke, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti setiap sesi pada malam hari ini, karena sesi terpenting adalah sesi yang tidak kita ikuti. Oke, malam hari ini kita akan dipandu oleh seorang yang sangat luar biasa nih, Ibu Maria Gunawan. Beliau adalah oma dari 5 orang cucu dan 4 orang putra putri yang sangat luar biasa sukses nih di bidangnya masing-masing. Nah, beliau adalah seorang entrepreneur yang sangat sukses, sudah lebih dari 30 tahun membangun bisnis. Dia juga seorang investor nih, life coach juga, life coach saya juga nih salah satunya. Seorang business builder serta self-made billionaire yang sukses mencetak ribuan orang sukses di dalam grupnya. Mau kan jadi salah satu bagian orang yang dibantu sukses oleh beliau? Oke, tanpa berpanjang lebar, saya panggilkan yang luar biasa Ibu Maria Gunawan. Halo teman-teman, selamat malam. Selamat bertemu kembali di udara, ya senang sekali kita malam hari ini bisa bersama-sama kembali. Malam hari ini saya akan sharing sebuah konsep yang menurut saya sangat cerdas, yaitu prosumen. Jadi banyak orang memang tidak tahu apa sih prosumen itu, apa sih prosumer power itu. Teman-teman, kita semuanya adalah konsumen, betul nggak? Setiap bulan kita selalu belanja kebutuhan sehari-hari kita di toko atau supermarket langganan kita. Ya, tapi ternyata teman-teman, di rumah tangga kita, kebutuhan rumah tangga kita adalah tambang emas. Ya, nah, cuman masalahnya siapa yang menggali? Kita atau orang lain? Nah, sebagai menjadi prosumen, ya adalah konsumen yang profit. Saya baru mengerti tentang ini setelah saya membaca sebuah buku, judulnya The Prosumer Power. Hari ini saya akan sharingkan buku itu, ya. Oke, saya akan share screen. Nah, di buku ini dijelaskan teman-teman, ya. Jadi bagaimana sebetulnya kita sebagai seorang konsumen, kita juga sekaligus bisa menjadi produsen. Makanya keluarlah sebuah istilah, yaitu prosumen. Nah, di buku ini Profesor Bill Quinn menjelaskan, ya, apa sih sebetulnya kekuatan prosumen itu. Nah, ini bukunya. Ya, dia mengatakan, Profesor Bill Quinn mengatakan, producer make money. Produsen itu mendapatkan keuntungan, profit. Tetapi konsumen itu spend money, mengeluarkan uang untuk belanja setiap bulan, betul nggak? Ya, nah, tetapi prosumen adalah orang konsumen yang pinter. Dia make money while they spend. Jadi mereka belanja sambil mendapatkan keuntungan. Nah, ini luar biasa sekali. Di buku itu ditanyakan, are you being paid to shop? Apakah ibu bapak teman-teman semua pernah dibayar pada saat belanja? Enggak kan? Ya, kalau kita belanja ya kita mengeluarkan uang. Nah, buku ini luar biasa sekali. Buku ini mengajarkan pada kita bagaimana untuk menciptakan kekayaan atau kemakmuran dengan belanja pinter, bukan belanja murah. Nah, biasanya sebagai konsumen, saya juga nih, kalau belanja kan pengen yang murah kan? Ya, tapi buku itu mengatakan, ternyata belanja murah itu tidak bisa membuat kita menjadi kaya. Tapi belanja pintar membuat kita menjadi kaya. Ya, jadi selama ini kita selalu belanja sebagai konsumen, ya, berpuluh-puluh tahun. Saya belanja ke supermarket, ya, menggunakan produk-produk merek X, ya, contohnya aja kosmetik, ya, saya menggunakan kosmetik merek macam-macam, ya, berpuluh-puluh tahun. Saya tidak pernah mendapatkan profit sharing dari perusahaannya atau dari tokonya, ya. Tapi kalau saya tahu rahasia ini sejak dulu, wow, ya, saya akan menggali sumber emas. Nah, ini adalah ya produk-produk yang kita pakai setiap bulan di rumah tangga. Jadi mulai dari perawatan tubuh, perawatan pakaian, pembersih rumah tangga, vitamin, kosmetik, dan seterusnya. Setiap bulan
kita selalu belanja produk-produk ini di supermarket, dan biasanya di sini tempat kita belanja, ya. Banyak sekali toko-toko yang menjadi langganan kita berpuluh-puluh tahun selama ini, teman-teman. Nah, apabila nih, seandainya nih, salah satu dari toko ini yang saya sebutkan ini menawarkan kepada Anda, ya, contohnya mereka menawarkan, Bu, Pak, apakah ya Anda boleh mengajak teman belanja di toko tersebut, di toko kami contohnya, ya, dan setiap teman yang belanja Anda akan mendapatkan profit sharing 10%. Nah, teman Anda juga boleh mengajak teman juga belanja. Wow, ya, menarik sekali bukan? Apakah teman-teman tertarik? Kalau seandainya toko-toko yang tadi saya sebutkan itu menawarkan ini kepada Anda nggak usah repot kan? Hanya mengenalkan orang belanja, dan teman-teman Anda kan juga setiap bulan belanja gitu untuk kebutuhan sehari-harinya. Itu, dan Anda mendapatkan profit sharing 10% dari perusahaan-perusahaan di atas. Apakah menarik? Menurut saya sangat menarik. Ya, kita nggak perlu punya toko, semuanya sudah disediakan oleh toko itu. Kita hanya tinggal membawa konsumen untuk datang berbelanja ke toko itu. Ya, tapi masalahnya teman-teman, toko-toko tersebut tidak pernah menawarkan kesempatan seperti itu kepada kita, pada Anda dan saya. Ya, karena toko bukan pabrik. Biaya toko sudah mengeluarkan banyak sekali biaya. Ya, contohnya untuk Anda lihat saja seperti Giant, Hypermart, berapa modal yang harus mereka keluarkan. Ya, membeli tanah hektaran seperti itu, menggaji sekian banyak pegawai, mereka sudah cost-nya cukup besar untuk mereka, sehingga mereka nggak mungkin gitu membagikan profit sharing untuk ke kita lagi, nggak mungkin itu, kita nggak pernah ya ditawarkan peluang seperti itu. Nah, karena ini teman-teman, jadi jalur distribusi produk, jadi biasanya kita sebagai konsumen, kalau kita mau belanja sesuatu, kita kan ke toko. Nah, toko bukan pabrik kan, toko pun pula ya, mereka dari agen, dari distributor dari pabrik. Jadi contohnya produk-produk dari luar negeri contohnya, itu harus ada importir. Jadi nggak mungkin kan toko itu bisa langsung ke pabrik ya, perlu lewat importir, distributor, agen, dan seterusnya. Ya, belum lagi ada biaya promosi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produk itu. Sehingga seandainya sebagai konsumen Anda membeli produk harganya Rp1.000, mungkin dari pabrik harganya hanya Rp400, teman-teman. Karena apa? Karena ada biaya distribusi yang dikeluarkan, ya, dan semua itu dibayar oleh konsumen. Jadi contohnya biaya promosi, itu siapa yang bayar? Ujungnya adalah konsumen yang bayar, benar nggak teman-teman? Nah, prosumer power, kekuatan prosumen itu berbeda jalur distribusinya. Jadi seandainya kita sebagai konsumen, teman-teman, kita bisa belanja langsung ke pabrik, kan lebih menarik, ya, karena kita bisa mendapatkan harga pabrik, betul nggak? Nah, contoh nih di sini. Ini yang kita sebut dengan prosumen. Jadi sebagai prosumen, kita bisa belanja langsung dari pabrik, tidak usah melalui toko dan sebagainya. Sehingga harganya lebih murah. Harga pabrik tidak perlu membayar biaya distribusi, ya, tidak perlu membayar biaya promosi. Dan sebagai prosumen, kalau kita menjual kepada konsumen, kita juga mendapatkan keuntungan minimal 10% seperti itu. Nah, sekarang ya, kalau jalur distribusinya seperti ini, teman-teman, ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, teman-teman, Anda harus mengganti cara Anda belanja. Jadi kalau tadi setiap bulan kebutuhan sehari-hari yang Anda pakai di rumah, caranya Anda belanja ke toko yang tadi saya sebutkan, sekarang langsung ke pabrik. Jadi kita belanja langsung ke pabrik, supaya apa? Mendapat harga pabrik yang pasti lebih murah, ya, minimal 30-40% seperti itu. Ya, nah, ternyata yang tadi saya katakan, pengeluaran rumah tangga setiap bulan yang Anda belanja ke supermarket dan lain-lain tadi merupakan tambang emas bagi toko atau supermarket. Karena ada sebuah buku yang menjelaskan itu, yaitu The Household Gold. Buku ini dikarang oleh Dr. Steve Price, ya. Jadi di situ dikatakan bahwa ada tambang emas di rumah Anda. Jadi ternyata di rumah kita itu ada tambang emas, cuman kita nggak sadar, teman-teman. Ya, kita nggak sadar sehingga tambang itu bukan kita yang menggali, tapi orang lain yang menggali. Nah, sekarang bagaimana caranya mengkonversi pengeluaran rumah tangga menjadi penghasilan rumah tangga dan memiliki tambang emas sendiri, ya, dalam prosesnya. Jadi kebutuhan rumah tangga kita ini merupakan tambang emas, teman-teman. Ini buku ini sangat luar biasa. Nah, jadi tadi langkah pertama Anda mulai mengganti cara kita belanja. Jangan di toko-toko yang itu tadi.
ya, tapi harus langsung ke pabrik supaya mendapatkan harga pabrik, ya. Nah, kalau enggak, kebutuhan rumah tangga Anda akan menjadi tambang emas untuk toko-toko itu. Nah, sekarang langkah yang kedua, setelah Anda merasakan, oh enak ya, belanja langsung ke pabrik, mendapat harga pabrik, Anda mulai sharingkan pengalaman Anda pada teman-teman. Ajak mereka menjadi prosumen, teman-teman, seperti Anda. Ya, konsumen yang pinter, bukan hanya menjadi konsumen. Jadi Anda mulai sharingkan, ajak teman-teman supaya mereka pun juga menikmati harga pabrik. Ajak mereka belanja langsung ke pabrik, ya, supaya mereka juga menikmati penghematan. Ya. Nah, sekarang teman-teman, kalau Anda men-sharingkan ke contohnya 20 teman Anda, ya, 20 teman Anda untuk menjadi prosumen, contohnya 15 orang teman Anda menjadi konsumen. Ya, mereka oke, menjadi konsumen. Lalu 5 dari 20 orang itu juga ingin aktif membangun kekuatan prosumen seperti Anda. Artinya apa? Men-sharingkan juga kepada 20 orang temannya. Ya, jadi seandainya dari 5 teman Anda yang aktif membangun kekuatan prosumen seperti Anda, ya, menghasilkan seandainya 1 prosumen menghasilkan 20 konsumen, akan ada 100 konsumen. Nah, terjadilah duplikasi. Dan seandainya Anda mulai terus men-sharingkan pada teman, ya, dan di dalam 100 konsumen itu ada 15 nantinya yang juga aktif menjadi membangun kekuatan prosumen. Apa yang terjadi? Terjadilah 300 konsumen di dalam kekuatan prosumen Anda. Nah, kalau masing-masing dari 300 kekuatan prosumen itu belanja, hanya contohnya 500.000 sajalah per bulan. Ya, ini hanya contoh ya teman-teman, bisa sampai 1 juta tergantung, ya. Maka ada terjadi omset 150 juta rupiah dalam bulan itu. Kalau ada 300 konsumen. Nah, penghasilan Anda, profit sharing yang diberikan oleh pabrik pada Anda sekitar 20 sampai 25 juta rupiah per bulan. Nah, disinilah teman-teman, ya, Anda sudah bukan hanya menjadi konsumen biasa yang mengeluarkan uang. Sekarang Anda sudah mendapatkan penghasilan. Ya, ini caranya yang dikatakan oleh Profesor Bill Quinn, ya, gimana men-create wealth, meng-create kemakmuran dengan cara belanja pintar. Belanja langsung ke pabrik dan Anda sharingkan pada teman-teman supaya mereka juga memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan pabrik. Nah, kekuatan prosumen ini tidak ada batasnya, ya, karena setiap orang bisa memperkenalkan, bisa sharing kepada 20 teman, 30 teman, 50 teman, tidak ada batasannya. Makin besar kekuatan prosumen yang Anda bangun, profit sharing makin besar juga dan tidak ada batasnya. Nah, sekarang konsep ini menurut saya sangat menarik. Cuman sekarang kita berpikir, terus di mana kita harus belanja? Pabriknya seperti apa? Karena teman-teman, kita men-sharingkan pada teman-teman, benar nggak? Jadi kalau kita pabrik ini nggak benar, kan kita nggak enak dong sama teman-teman, iya kan? Ya. Nah, apa sekarang perusahaan pabrik yang bisa memenuhi syarat yang dijelaskan oleh Profesor Bill Quinn? Ya, perusahaan apa, pabrik apa yang memenuhi syarat prosumer power? Nah, perusahaan yang memenuhi syarat untuk prosumer power yang pertama, perusahaan itu harus memproduksi produk kebutuhan rumah tangga yang tiap bulan habis dipakai. Iya kan teman-teman, kita tiap bulan kan belanja seperti itu. Jadi produk-produknya harus produk yang tiap bulan habis dipakai. Karena setiap bulan kita butuh. Contohnya tadi, untuk perawatan tubuh, perawatan wajah, perawatan rumah tangga, perawatan pakaian, perawatan mobil, ya, vitamin, kosmetik, dan sebagainya yang dibutuhkan tiap bulan, ya. Nah, kualitasnya harus bagus, teman-teman. Karena apa? Anda sharing pada teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau ya contohnya Anda belanja contohnya Anda membeli buah di hypermart, lalu buahnya enak, Anda gampang kan sharing. Kalau produk itu kualitasnya bagus, prima, dan Anda merasa puas, Anda sangat mudah. Tapi kalau mangganya asem gitu, Anda bisa nggak sharing pada teman-teman? Belanja dong, di hypermart tuh mangganya asem, bisa nggak? Nggak bisa kan? Gitu. Jadi kualitas produknya harus prima. Ya, produk-produknya harus aman dan terpercaya. Jangan sampai produknya produk abal-abal yang berbahaya dipakai oleh manusia, ya, tidak aman untuk lingkungan hidup. Wow, ini nama baik Anda akan rusak begitu karena Anda men-sharingkan pada teman-teman, bukan nggak? Betul nggak? Lalu yang berikutnya adalah harga. Harga harus bersaing, teman-teman. Ya, karena kalau harganya nggak bersaing kan
nggak ada orang yang mau belanja gitu. Lalu ini yang paling penting menurut saya. Ya, kita harus mencari perusahaan di mana produk-produknya diberikan garansi 100% kepuasan uang kembali. Jadi Anda benar-benar tidak ada beban secara mental. Anda bisa sharing ke 20 orang, 50 orang, nggak beban. Ya, karena saya membeli kosmetik di pabrik itu. Ya, kalau Anda mencoba dan nggak cocok, karena kan kadang-kadang namanya kosmetik. Kulit kita nggak sama, saya cocok, Anda belum tentu cocok, benar nggak? Bahkan makanan saja. Ya, ada orang yang alergi udang. Saya suka udang, tapi ada orang yang nggak tahan dengan makanan udang. Seperti itu. Maka kalau ada orang yang tidak cocok dengan produknya, ada garansi 100% uang kembali dari pabriknya. Ini penting sekali, ya. Nah, apa perusahaan itu? Nah, saya sudah mempelajari selama 28 tahun, teman-teman. Pabrik satu-satunya yang cocok, yang sesuai dengan konsep prosumer power adalah MW Corporation. Ya, karena MW adalah perusahaan yang sudah ada sejak tahun 1959. Jadi MW sudah 60 tahun, jadi MW sudah membuktikan komitmennya terhadap kualitas produk dan terhadap marketing plan. Ya, omsetnya 8,9 miliar, MW memiliki 1.000 paten dan 700 paten yang sedang pending. Ada Research and Development Lab 75 dan MW sudah ada di 100 negara dan teritori. Ada 19.000 pegawai dan 900 ilmuwan. Ya, nah jadi perusahaan apa yang memenuhi? Ya, MW menurut saya teman-teman. Ya, karena MW produk kebutuhan rumah tangga ada 300 macam produk, kualitasnya prima, aman, terpercaya, harga bersaing, ya, dan garansi juga 100%. Dan MW telah berhasil membuktikan komitmennya terhadap produk dan marketing plan. Ini penting sekali teman-teman, ya, komitmen selama 60 tahun. Jadi menurut saya kalau sebuah perusahaan yang sudah ya track recordnya 60 tahun, dia nggak main-main teman-teman. MW punya pabrik sendiri dan MW telah berhasil di 100 negara dan teritori. Jadi konsep prosumer power ini netral. Jadi Anda tinggal memilih perusahaan apa. Ya, selama ini saya melihat MW yang paling cocok. Ya, jadi MW adalah pemimpin direct selling di dunia. Teman-teman bisa membuka Google, ya, DSN Global 2020, Direct Selling News secara global. Anda akan lihat MW selalu ada di nomor 1. Ya, dan kalau Anda lihat di Forbes.com, Anda lihat American largest private company, di situ tahun berapa ya ini? Ya, ada di urutan 26. Ya, setelah itu ada, Anda mungkin lihat di situ ada Levi Strauss, itu urutan ke-86, Mary Kay, dan seterusnya. New Balance itu ada di 174 urutannya. Ya, karena ini tadi, jadi MW menyediakan semua produk kebutuhan rumah tangga yang setiap bulan Anda butuhkan. Ya, jadi bukan produk yang, ya contohnya kalau Anda menjual handphone, kan nggak setiap bulan orang membeli handphone atau mobil, ya, tapi kalau shampoo, pasta gigi, sikat gigi, deodoran, vitamin, food supplement, perfume, bedak, kosmetik, lipstick, ya, dan ya sabun cuci piring, cuci mobil, pembersih serbaguna, deterjen, penyaring air, penyaring udara, penyaring udara untuk mobil, dan seterusnya. Jadi ini semua adalah produk-produk yang memang kita butuhkan setiap bulan. Ya, jadi Anda bisa melihat juga di Discovery Channel bahwa Nutrilite adalah the world number 1 selling vitamin and dietary supplement brand. Ini jadi Nutrilite usianya bukan 60 tahun seperti MW, tapi dia sudah mulai tahun 34. Jadi sekarang sudah 86 tahun. Jadi kalau sebuah perusahaan, sebuah pabrik yang sudah bertahan 86 tahun, MW memiliki 6.000 hektar ya tanaman bersertifikasi organik. Jadi MW menanam sendiri bahan-bahan yang digunakan untuk vitamin Nutrilite. Ya, jadi teman-teman Anda sudah nggak usah khawatir lagi, Artistry adalah the world number 5. Tapi mungkin ada yang tanya tuh, tapi kok saya nggak kenal ya Artistry? Karena apa? Karena Artistry tidak dijual di toko-toko. Ya, jadi Anda tidak bisa melihat Artistry ada di toko-toko. Karena MW menjual produknya secara direct selling. Nah, ini adalah personal care, perawatan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, home care, perawatan untuk rumah tangga, apa saja untuk ya segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk di rumah tangga. Lalu home tech, kita punya panci yang sehat,
ya, lalu ada eSpring, ini penyaring udara, ini luar biasa sekali teman-teman. Penyaring air, ya. Jadi air dari keran masuk ke sini langsung di filter dengan karbon padat dan bakterinya dibunuh dengan UV light. Itu ada 300 macam kontaminan air yang bisa disaring oleh eSpring. Jadi begitu keluar dari alat ini, air sudah bersih, sudah siap untuk diminum, tidak ada bakteri, tetapi mineralnya masih ada. Jadi mineral air yang penting itu tidak disaring, tidak dihilangkan. Lalu yang terakhir ini adalah atmosfer. Jadi sekarang ini sedang hit teman-teman, di mana banyak sekali ketakutan tentang penyebaran virus melalui airborne. Nah, atmosfer sky ya satu-satunya filter HEPA filter yang bisa menyaring kontaminan udara hingga 0,0024 mikron, ya, sehingga tidak ada bakteri, virus, apapun yang bisa lolos dengan penyaring udara ini. Jadi sekarang ini Sky ya sedang kosong seluruh Indonesia teman-teman, karena apa? Karena diborong oleh rumah sakit, ya, kantor-kantor, bank dan seterusnya. Ya, karena memang 0,0024 itu meremove 99,99 bakteri, virus yang ada di udara. Ya, saya sangat bangga karena atmosfer Sky bisa benar-benar membantu ya mencegah penyebaran virus melalui udara. Kita juga memiliki atmosfer drive ini untuk penyaring udara di dalam mobil. Oke, jadi 3 home tech ini menjadi andalan akhir-akhir ini, yaitu eSpring, atmosfer Sky, dan atmosfer drive. MW juga bekerja sama dengan UKM, usaha kecil menengah, ya, dan banyak perusahaan produk-produk dari UKM yang dibantu jual oleh MW seperti itu. Baik teman-teman, ya, jadi itu kira-kira MW, ya, dan kita di sini kita bukan hanya menjadi salesman, bukan, ya, tapi di MW ada support system, jadi ada sekolah bisnisnya yaitu Network 21. Baik teman-teman, itu kira-kira presentasi dari saya. Jadi saya malam hari ini hanya ingin menjelaskan kepada kalian bahwa betapa luar biasanya konsep ini, konsep prosumer power, kekuatan prosumen. Dan saya ingin teman-teman menyadari bahwa di rumah tangga kita itu ada yang disebut tambang emas. Ya, jadi ada tambang emas di rumah tangga kita semuanya. Ya, ini harus kita sadari karena saya merasakan, saya sudah berpuluh-puluh tahun saya menggunakan produk-produk merek X dan saya belanja di toko-toko itu, di supermarket itu, tapi tidak ada saya tidak pernah mendapat kesempatan untuk menjadi partner. Ya, dan hanya toko dan pabriknya yang mendapatkan profit. Saya hanya mengeluarkan uang setiap bulan. Tapi dengan mengerti tentang konsep prosumen ini, ya, saya menggantikan cara produk belanja saya, dan saya menggunakan semua produk MW di rumah saya, bukan karena saya fanatik terhadap MW. Jadi ada teman saya mengatakan, Maria, kamu kok fanatik banget sih semuanya pakai produk? Saya bukan fanatik teman-teman, karena memang produknya bagus, produknya irit, aman untuk lingkungan, itu yang paling penting. Ya, karena MW adalah satu-satunya pabrik yang memproduksi produk-produk kebutuhan sehari-hari yang mendapatkan penghargaan dari PBB untuk lingkungan hidup. Jadi apapun produk pembersih MW itu biodegradable. Jadi dia dibuang dimanapun, dia akan terurai, ya, bahan aktifnya, dan dia tidak merusak tanah dan air. Jadi dibuang di sungai, ikan-ikan juga tidak akan mati. Ya, SA8 setelah Anda cuci pakaian, Anda buang di tanaman Anda, ya, tambah subur, nggak mati. Tapi kalau deterjen lain kan tidak bisa seperti itu. Ya, nah, saya bukan fanatik sekali lagi, tapi kan memang produk MW itu bagus sekali, sudah 28 tahun saya menggunakan, vitaminnya juga luar biasa, kosmetik juga seperti itu, teman-teman. Ya, jadi saya menggunakan produk MW bukan karena fanatik sekali lagi, tapi produk MW bisa menyekolahkan anak saya ke luar negeri. Ya, produk MW bisa membantu saya membeli investasi, bisa membeli properti untuk saya. Ya, bisa membawa saya jalan-jalan ke hampir 130 negara. Ya, tapi produk-produk yang kemarin saya pakai, merek XYZ itu,
tidak bisa apa-apa karena di situ saya hanya sebagai konsumen. Maka teman-teman, hari ini saya ingin sharing masalah ini pada kalian ya, bukan karena MW, kalian bisa memilih perusahaan yang lain, tapi so far saya melihat perusahaan yang apa ya, yang memenuhi syarat yang dikatakan oleh Profesor Bill Quinn di bukunya The Prosumer Power itu hanya MW. Oke? Itu kira-kira dari saya penjelasan saya malam hari ini. Nah, sekarang saya akan kembalikan ke Sis Fepta, dan seandainya ada pertanyaan, silakan, saya akan menjawabnya. Terima kasih. Silakan, Mbak Fepta. Wow, luar biasa sekali ya, Bu. Ternyata saya baru ini, oh iya, ternyata saya nggak menyangka ternyata tambang emasnya ada di dalam rumah kita gitu ya. Oke, Yes. teman-teman, kalau nanti ada sesuatu yang kira-kira ada yang belum jelas atau apa, boleh nih mau raise hand atau mau tanya langsung kepada Coach Maria, boleh. Langsung raise hand, atau kalau nggak berani langsung ngomong, boleh juga di chat. Ada? Sudah jelas?